Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita bisa menjadi hamba yang syakir, mensyukuri atas segala nikmat Allah. Tajaku awak, terlindungi awak, jauh awak daripada kufur. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, menjalang kita membawa kitab fikih bab puasa, awak ulang-ulang tafsir surah Al-Baqarah batang subuh ayat 183. Kini lanjut ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Lanjutan dari ayat sebelumnya tentang kewajiban puasa. Ketika ada diwajibkan puasa, tentu muncul pertanyaan berikutnya, bara lamu waktu puasa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Lamu wak puasa itu beberapa hari yang ditentukan atau yang dibilang. Jadi tidak salah dah. Jadi ada waktu kita dalam melaksanakan puasa. Di dalam tafsir dikatakan, kan ada kata-kata ayyamam atau nasabku baris jatih. Ada yasumu, ada lafaz-lafaz yasumu yang ditakdirkan. Jadi mereka berpuasa beberapa hari. Jadi maf'ul dari fi'il mudhari', beberapa hari yang dibilang. Jadi nak kasalamu yo puasa dah. Oh, puasa mula bertahun-tahun puasa indak. Puasa umat Nabi Muhammad dijelaskan di dalam Al-Quran itu beberapa hari yang dibilang. Hari yang dibilang itu adalah bulan Ramadan. Jadi dan diwajibkan puasa bagi awak itu adalah di bulan Ramadan. Seperti penjelasan awak pada tarawih yang pertama. Jadi hanya di bulan Ramadan diwajibkan Allah puasa. Di luar Ramadan kok kawajibnya itu karena ada sebab. Jadi ada waktunya, tidak siang malam lo awak berpuasa. Tak sama je seperti puasa Nabi Daud je, tak sama je Nabi-Nabi sebelumnya do Nabi Idris. Jadi kita puasanya hanya beberapa hari yang dibilang. Di dalam tafsir ma'dudat ditafsirkan qalail. Itu asal katanya qalil atau qalil sedikit. Bahasa awak sengene. Jadi tidak banyak benar beberapa hari. Beberapa hari itu yang disebut dengan qalail, beberapa hari yang sedikit. Atau ditafsirkan jo muaqqatatin bi adadin ma'lumin, diwaktukan dengan beberapa bilangan yang maklum. Wahia Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi sebulan awaknya diwajibkan awak berpuasa. Lalu kemudian disebutkan juga Allah Ta'ala di dalam tafsir itu, wa qalla lahu tashilan alal mukallafin.
Ba'a mengko dia nawa katu puaswa waktu sedikit, diberikan waktu yang sedikit, itu adalah tashilan. Tashil itu memudahkan lil mukallafin, memudahkan bagi orang yang mukallaf. Jadi mengkonyo kan ada dulu ayat terakhir di berikutnya itu, yuridullahu bikumul yusra. Allah tu memang menginginkan kemudahan kawan. Nak do nan dipasuli di Allah Taala do. Setiap nan diwajibkan Allah ibadah kepada umatnya, itu kasadonyo adalah sesuai dengan kadar kemampuan umat itu sendiri. Ko adojo nama ngecen de barik bana puasa konya urang nama ngecen barik tu memang hati itu bana ndak manerimu. Iku disebut ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan. Bahkan disebut sengene. Bama ko disengenean bana supaya memudahkan bagi mukallaf. Nah, jadi diuji kejadian sabulan ko sebagai labor untuk mentraining, melatih untuk sabalik bulan berikutnya. Balik di bulan Ramadan berikutnya, dievaluasi, dibenahi, diperbaiki. Jadi Yo. Tapi tidak sholat. Jadi pendapatku nyampean kalau yang tidak sholat tuh tidak diterima puasanya dong. Pendapat pertama. Ya. Yang kedua, diterima karena dia beda dengan kan kalau puasa beda loh, kalau sholat beda. Pendapat yang itu tuh dalam tafsir yang aku. Kalau nan puasanya sepanjangnya memenuhi rukun puasanya itu adalah sah puasanya. Kan ada di syarat syarat puasa itu sholat kan ada rumah. Tapi di dalam pertanyaan di yaumul hisab, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nan pertama ditanya itu ketika di dalam sidang nanti itu adalah sholat. Jadi tanya oleh sholat indah abalam bin dalam neraka. Lalu ditanya puasa-puasa berarti dibakar dulu dia anuan di salah saya dosa. Baru kemudian ada ibadah puasa, ada ibadah lain baru salamah masuk juga ke surga. Kalau seandainya dosa tadi lah habis ada. Nya nak masuk surga kau orang tidak berdosa, sepanjangnya berdosa dibakar dosa dulu. Jadi nan soal ibadah puasanya itu tadi sepanjangnya memenuhi rukun syarat dari puasa itu mereka adalah nilai puasanya ada sepanjang terpenuhi tadi tidak nyobat dalam puasa. Tapi di dalam awak umat Islam tu ada rukun Islam. Rukun Islam ko 5. Dalam rukun Islam ko dia adalah satu kesatuan, tidak parsial. Anak kau 7 doa awak semayang tidak doa ada. Awak puasa cie doanya. Nah, berarti alun sempurna Islam nyulai. Bukan berat puasa pada sholat. Tapi soal puasanya bisa gitu. Jadi yang dianggap puasanya tidak afdal. Nah, itu makanya dicerahkannya kalau orang Islam tuh setelahnya membaca dulu kalimat syahadat, nang kedua adalah sholat. Kalau bicara soal berat atau tidak berat mungkin kalau namanya puasa kok tadi mungkin dianggap berat dalam pandangan awak secara fisik. Tapi sebenarnya nan solatku sebenarnya belum baik. Dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solatku sungguh sangat. Jadi ada kata la lam itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Iko diringannya kan di awak kayaknya kok. Di awak lai aranjin awak. Lai wakatu ketek taraja-raja. Gadangnya tak bau-bau. Tuh itu rubah tidur. Alah lama jadi kewajiban rutin dalam menjadi kebutuhan awak solat. Nah, jadi mangkonyo dalam pertama itu nan akan disidang, akan ditanya, akan dihisab itu adalah solat. Sebelum masuk ke rukun berikutnya, solatku dulu. Tapi kan ada nilai cici lo, ada lo nilai nan karajonyo
puasa tadi adalah nilai puasa. Bukan berarti nilai puasanya tidak ada, tetap itu dicatat. Tetapi kesempurnaan sebagai Islamnya itu belum sempurna. Jadi pertama itu wajib fardu ain. Fardu ain adalah salat. Fardu ain yaitu puasa. Fardu ain itu jelai zakat. Kalau yang zakat mal itu ada standar haul dan nisabnya. Tapi kalau zakat fitrah itu setiap jiwa atau nyawa yang hidup di bulan Ramadan. Nah, itu adalah bahagian bentuk fardu ain. Kalau yang haji itu kan ada istita'ah. Adalah syaratnya istita'ah, mampu awak untuk berjalan. Mampu istita'ah ko mampu secara fisik dan mampu secara harta. Jadi badan awak mampu untuk mengerjakan itu syaratnya, kemudian harta awak mampu menjadi bekal bagi awak untuk bisa berangkat dan adalah bekal bagi nan tinggal. Nah, jadi makanya tadi sudah dikatakan bahwa nam puasa ko sendiri tidak berat, tashilan lil mukallafin, memudahkan bagi mukallaf, mudah bagi mukallaf ya secara umum gitu. Nah, jadi makanya kalau menyandingkan antara sholat dengan puasa, puasa lai, puasa talu doanya, bazakai lai sama yang indah, berarti kan ala nama itu ya. Inyo manusia tapi tidak bakal palo, apa gati? Kapalo ada, tiangan ada. Apa kamu berumah? Tiangan ada, apa malah tak rumah ada. Apa malah tan ibadah na lain. Nah, jadi makanya kita puasa ndak lama-lama doh, sabulan aja. Sabulan awak diwajibkan puasa bulan Ramadan. Jadi itu penjelasan dari ayyamam ma'dudat. Lalu kemudian lanjutan, jadi ada hukum ini pertama soal waktu, soal jumlah bara lamoy. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa yang berada di antara kamu pada saat dia menyaksikan bulan, dalam tafsir itu hina syuhudihi, nyolah menyaksikan hilal, lah nampak adanya bulan. Lalu kemudian nyo maridun, nyo sakit, au ala safarin, atau dia dalam perjalanan atau sebagai musafir, walaupun perjalanannya perjalanan singkat, perjalanan kasar, tapi wa ajhadahu saum, tapi menyulitkan baginya untuk berpuasa. Dalam dua kondisi itu maka mereka boleh fa'aftara, boleh berbuka. Kok sakit awak, dak taluk dek sakit awak tu puasa dia. Jangan kecil awaknya sakit-sakit ya. Yo, di dalam kajian fikih yang menyatakan sakit awak itu tidak mampu berpuasa, dak awak seorang doh. Ada orang yang punya wewenang, punya otoritas, punya pengetahuan tentang itu. Dokter contohnya. Bombe awak ke dokter, sakit awak kece dokter, iyo. Tuli boleh awak poso ko dokter, di preso lu. Aku mah bau-bau ini tangga bago. Ana luga-luga bau ko nak boleh poso ko rogo. Ko poso ko lape bau go. Itu rekomendasi dari dokter, baru awak nak poso. Kau sakit kepala sendek lah nak poso lah, awak sakit. Kecil Al-Quran sianan sakit, tu nyo boleh buku je. Kapal lo sakit sini atau luko tangannya, ke sakit lo je do. Tu nak buat, tidak puasa lo tu itu nang kalamak denyo je tu. Jadi ada orang lain atau nyo sendiri punya pengetahuan tentang itu. Kalau nyo tario poso, apa tambah garang sakit gua. Nah, orang yang sakit seperti itu yang berat, yang
dianjurkan untuk tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Kan murah Islam itu tuh, mudah, bukan murah ya mudah. Tidak ada dan sulit dah. Jadi tidak dulu dipersulit. Jadi Islam itu mudah, tetapi bukan dipermudah-mudah. Kata-kata dalam tafsir itu tadi tashilan alal mukallafin, memudahkan. Bahkan para medis, dokter justru merekomendasikan di dalam berbagai macam penyakit, salah satu UB ini adalah puasa. Kau kali kau kau puasa apa ni kau jadi? Berarti kan ajak tu puasa tu. Maka ada hadis Nabi, ada amar, ada perintah sumu, puasalah kamu. Kok lah kamu puasa? Aku masuk pesantren ni kau tasihu, sehat kamu. Jadi ada perintah karajuan puasa. Kalau di karajuan puasa, justru puasa itu akan menyehatkan. Beda puasa dengan solat-solat itu memberat. Kalau puasa sebenarnya menyehatkan. Jadi kadang-kadang tak kalah umum puluh baru lah mulai la gambung-gambung, tu B itu memang kurang je lah makan lah. Karbohidrat dikurangan. Lah sehat lah itu. Kok banyak je makan lah banyak ni ulu ni. Jadi kan menyehatkan. Jadi berbagai macam penyakit salah satu upaya untuk memulihkan atau menyehatkan badan awak tu adalah puasa. Ternyata kalau menurut mesin, kok teori mesin, bahasa piam mana mesin, dan pernah bahasa Indonesia, awak kan ada orang kampung bahasa Indonesia, kok kan pernah kerajo ke lapangan, kok orang selalu bahasa Indonesia kok, bukan cina, mesinnya yang salah ni cak, mesin, orang bahasa Indonesia kan mesin, mesin apa macam, alah orang ni, nak kurang pandai orang bahasa Indonesia, jadi mesin parwi awak kau kan sibuk selama kau sabale bulan sibuk tadi berproduksi tadi diolah masuk makan diolah diolah di usus awak diolah di parwi diolah saja kan panik bakal jual tu kalau bahasa mesin ni kau bahasa Minang kau bahasa Indonesia tu jadi mesin ni kan beda lah nak mesin ni gara-gara garam kau jadi kalau bakal rajo tarui latih maka dikendorkan di istirahatan. Jadi mulai dari awak sahur sampai bekau menjelang berbuka, kan tanang itu. Santai kerja, nak don aja produksi ni leh. Alai, dak latih mesin kau dah, dak offer atau nak offer itu. Dan dipasuhnya mesin kau merusak leh. Jadi sekali setahun, sebulan dalam setahun, tu di tandangan mesin parwi ogo tadi. Di siang dah dulu sebulan penuh dah. Di siang yang karajo banyak tu kan siang loh. Kalau malam mesin ko kan, tak banyak nak karajo dah. Maka tiba di siang ko diolah. Tapi jangan sampai dulu balik dendam. Aku sehari tadi dan panik dah litak nak makan rumah aja. Tu balik dendam lo ketika bawa buku. Tanya ayo sama yang tarawih ada kau. Tanya ayo sama tarawih. Balik dendam kau. Cukup ke sadua aja lah kena baca. Saduna nampak di siang tu rasa lama ke sadua. Apalagi kalau ngabuburit sudah ngabuburit pai ke tempat pabukuan ni. Rasa kai kuku. Kasadue. Kau ni masuknya ke pori tak pasal lo tak kajui tak kajui lo tu kalau membawa oto awak akan memulai dari gigi satu dulu gigi satu dua dia ngek lo mesin kau lo dipanih lo dulu nak nama langsung gas sekali dah langsung gas sekali tak kajui deh. Nah pasti Bapak Ibu mungkin pesan dari beberapa tenaga medis, konsumsilah makanan yang sehat. Kalau bisa kurangi es. Nah kan orang puasa ke lama tu es. Nak es nak muah yang lah tu. Ya pokoknya takkan tuang anu seorang.
kekuatan. Kalau mau memang nak talo es. Kalau lah minum es, alam sana mam itu. Selemu lah mengundang-undang weh, apalagi pakai kipas angin. Awak cina suruh ke duit AC doa mas. Tapi jamaah awak kira banyak nandamam di AC kira. Termasuk awak sendiri ala AC itu ala malah laswi deh. Lagi AC, gua tapi putih lagi AC. Jadi kan api angin di sini nak buat tu. Nah, jadi makanya ibadah yang diwajibkan kawak tu sesuai dengan kadar kemampuan awak. Tak ada yang barek, tak ada yang nak taluk dewak dah. Tapi orang mengecen yang tak taluk tu, itu imannya banan alamah. Kemudian niatnya banan yang nak baik-baik. Tapi secara ukuran, kalau ditimbang-timbang, kemampuan manusia dengan daya perintahnya justru lebih kuat kemampuan manusia daripada besar perintah itu tadi. Jadi mampu awak. Tapi kalau yang memang kondisi yang sakit, tak taluk dewak doh, boleh awak babuko. Ada kategori sakit. Ada yang menafsirkan sakit kau seperti walaupun yang haid itu tidak dikatakan sakit itu, penyakit itu. Nah, tapi yang pasti kalau ini berhalangan haid, makanya tak wajib puasa. Kalau seandainya lah sarang puasa siang, kemudian tiba anu kau, anu itu haid kau, boleh berbuka. Tak perlu lo di awak sampai saat ujungnya sampai berbuka je. Silahkan berbuka kalau nak tahu ingin kau nampak dan nak awak nak makan awak beko anu lo terserah. Tapi puasa awak sudah tidak bisa dilanjutkan. Ayo, karena memang lah tibu waktu tibu barang kau ala nama istilah kampung deh. Atau adolo na sakiko maridon, perempuan hamil, perempuan menyusui oh ya menyusui deh bahasa ya. Nah, kalau kondisi yang seperti itu, kalau khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri, kan fisik awak tuh, awak nak taluk, awak berarti kan terkaitnya diri awak, maka awak qada. Kan dalam ayatnya faidatun min ayamin ukhar, maka wajib awak mengqada di hari lain. Kalau khawatir terhadap diri awak, atau khawatir terhadap diri awak, terhadap kesehatan diri awak, dan khawatirlah terhadap kesehatan anak awak kan, tapi ya dulu diri awak di dalamnya. Tetap itu adalah wajib mengqada. Kalau membayar fidyah, itu yang di luar dirinya, hanya khawatir terhadap bayinya saja. Itu tetap bayar lo fidyah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nak fidyah cie doh, nak fidyah cie tu orang tua renta baru fidyah cie je. Sepanjang masih taguk je baru 35 tahun muaru, tu Malayan, kan masih taguk nama itu. Alah selesai waktu menyusui, nah lah taguk, silakan bayi balik. Jadi kata kuncinya itu adalah kalau sepanjang masih ada kaitan di diri awak sendiri, itu qada saja. Nah, soal ini itu kan disebut siapa mengecian tu khawatir terhadap diri awak dan anak awak. Ndak awak lah mengecian do. Kalau bisa itu adalah ada referensi dari dokter atau bidan. Nih, kalau puasa ni berkuat badan ni deh atau susu ni deh kan? Berko anak ko nak nukur le nak taluk ni tu do latihan ni deh tu mah. Kalau yo jangan dari diri awak minta pertimbangan dari orang yang punya ilmu tentang itu. Jadi nak kasado awak je memutusan doh, jangan sampai kalamaan dia awak, bekoko ingin memudah-mudahkan saja. Awak minta saran atau pendapat yang meyakinkan dari
orang yang otoritatif, yang punya otoritas tentang itu. Jadi masuk kategori maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan aja masih diberikan kemudahan. Nah, jadi iko maridon itu termasuk orang yang orang yang bakarajo bare, yang kemudian ndak taluk jadinya puaso, masih bisa diberikan pertimbangan berbuka, tapi tetap faidatum min ayamin ukhar. Sadang lai puaso je orang sadu sekeliling ali nak taluk puaso tu. Apalagi nadonya seorang yang celi orang kau makan sudah kawan perkara jom makan, si kau makan, kadang-kadang di situ sering lupa lai membayar qada puaso. Dia qada memang jadi qada kau nak hendak sekadar ibu ada apa-apa nak tak tuju awak nak laki-laki ado qada ju nama ni nak puasa sebelum main. Kalau nak purusikan ado yang rutin. Ado yang rutin berdasarkan fitrahnya, kondisinya. Itu terjadi nang kadikana kalau menurut mazhab Syafi'i, bapak-bapak ibu-ibu dalam kajian fikih, kalau lu nuak bayi dalam tahun itu doh kane dando balipek gando tujuan lu bayi atau bisu alai jadi ampe baleh le kau tujuanan bulan celai timbul celai kau ampe baleh ditambah tujuan menjala 21 tu alun jadi bayi aja lain nan ampe baleh kau baranak lo celai kau bara banyak anak itu contohnya tu. Ya seperti itu. Yang inyo bakal rajut memenuhi kebutuhannya dan itu tak taluk dia puasa. Masih artinya tetap dia membayar dari lain. Pertimbangkanlah. Oleh kata bayar tam hari lain. Kita kan itu kehidupan dari itu. Kalau kali tahari itu nyawa itu. Tak ada samui belum puasa tak ada itu kan. Itu bahasan videonya soalnya membayar. Asuruh hela je puasa lu. Puasa lah. Sebab kalau yo kata-kata dia tadi 30 hari lo nak kerja bayi ya baradan dua tu lain. Nah, makanya carilah pekerjaan yang membawa mampu dan bisa puasa. Tapi yang pasti dan Islam tu kan tidak menyulitkan. Kalau yo memang nak talo, ada kesempatan tapi bukan menghentikan awak tidak puasa. Oh dia gara-gara awak kerja bare, tu awak nak puasa selama undak mengganti dia kesempatan berbuka tapi mengganti dari lain. Mana lama ada awak? Untuk mengganti hari lain itu ayo hari lain je nak lodo doh. Makanya nak jalan nak sebulan nak do kini kau je. Kalau jumpa hari hari ini nak do. Iya. Ayo mangkonyo nak usah ke karajo barik mana. Bulan puasa ko bai badek je lah. Bai badek je lah. Lah tu mak. Mangga karajo barik nak sebulan balik tu je lah, sebalik bulan tu je lah karajo gitu. Ayo pitinan sebalik bulan tu je pengunuan tu modal puasa. Jadi kan jika ada yang seperti itu. Kalau nalai berfikir nak takah tu kan ancak. Iya. Ada. Jadi kalau yo tak kata bulan tu timur je lah zakat esok lain. Ayo timur zakat lah lain. Cek lah lain wak wasai je tu tak kata lain. Puasa je lah dia hemat kan sadai. Makan hemat. Kadang-kadang justru ambo etong. Cuba wetong wak bicara soal ekonomi lah. Bara biaya konsumsi orang di luar puasa dengan di hari puasa. Mana gadang? Gadang puasa kan? Kamu kan survei sebagai seorang bapak keluarga lah. Survei macam celiak lah Jona. Lanjut bini. Kira kadang-kadang malam itu banyak kira eko lah eko sudah. Itu contohnya kadang-kadang memang ternyata
Kecewa sebalik bulan tu karajo. Kau puasa sebelum kau puasa aja wak. Indak lodoh. Karena orang mengalih lebih banyak lo poso kalau pada antara lah. Variasi makanan lebih banyak lo lebih belum poso. Kuliner bertambah. Biaya pembukuan tu, kau kawak studi lah, wak kaji lah biaya. Biaya pembukuan itu satu macam-macam. Aku minum kau lah sekian lo biaya. Nang kolak-kolak sekian lo kau. Nang sambah-sambah nan dibuat ado tambah lo sambah-sambah nan orang menjual. Harusnya memang hemat. Tapi namanya peluang lo bagi pedagang, peluang muncul ide-ide kreatif di bulan puasa. Karam dia mudo di macam-macam lo buat, cindue bermacam-macam lo gaya, mengundang orang untuk membeli. Secara marketingnya ternyata di bulan Ramadan ko ada keberkah lo bagi pedagang. Lebih kreatif. Cubalah cari apa sampai bukuan tu sebelumnya dah mengalih tu lah belum puasa je mengalih je. Nah, jadi itu bahwa kajiannya ada famangkana minkum maridun au ala safarin. Jadi orang yang sakit dan orang dalam perjalanan walaupun perjalanannya pendek tapi perjalanan itu melelahkannya dan kemudian membuat dia tidak mampu dan kuasa berpuasa, masih diberikan peluang untuk tidak berpuasa atau berbuka. Tapi iko nak kalamak dia awaknya dong. Jangan sampai menentukan hukum di dalam tidak berbuka tu iko nak kalamak dia ialah ada kemudian lupa iko lai membayi iko sulit. Iko nak kira kanak-kanak dia awaknya iko membayi itu sulit. Sedang kali bersama-sama lebarek boleh seorang. Nah, jadi tetap ada kata-kata faidatun, maka mengganti. Di dalam tafsir dikatakan fa alaihi iddatun ma aftara, maka kewajiban bagi dia menggantinya apa yang sudah dia berbuka. Jadi nama-nama batal itu tadi, nanyo ndak puasa itu tadi wajib. Atulai min ayyamin ukhar, di beberapa hari yang lain. Tafsirnya ya sumuha badalaha, inyo mempuasuan puasanya nak 3 tadi dan untuk inyo tadi. Ini puasoko bahas supaya kewajiban awak sadue tertunaikan pada saat awak lah wajib puasa. Hitungnya lah bulannya. Bara jumlah bulannya, bara jumlah harinya, bara nanta puasuan awak, bara nanindak. Kapan perlu Bapak Ibu puasa awak kalau ingin tulis. Kalau bisa ibu buat buku daftar utang puasa, tak kama mau buat utang. Iya, kok mati awak kasai gua, mati awak, iya silakan bayar dari waris awak. Jadi utang kau nak utang pitih je manusia ada. Hablum minallah, hablum minannas. Utang je manusia, je utang je Allah Taala. Utang puasa awak tulis. Ada banyak bersono tu tulis tahun 2000 1443 Hijriah utang puasa 7. Tabayyi baru 235. Kalau iko nanti tinggal lalu kemudian awak pikiran mati awak, anak awak tu baru mencari oleh dia tetong baru utang utang ameh sekian. Lah tabayyi. Utang lain, utang puasa kanak-kanak lah. Jangan kau utang amak lo, kau bayar awak kira utang lo nak terbayar lah awak kan? Itu wajib di dalam kajian fikih di dalam kitab I'anatul Talibin. Canakan kitab tu kau bawa ini kau bahas itu supaya tahu bahawa nama tak kayak utang awak tadi itu awak bayarkan. Utang orang tua awak. Ayah nak hutang, apakah wajib anak laki-laki atau anak perusi? Kedua si anak kau bayar lah. Mau laki-laki mau padusi, sepanjang adunya punya anak, kemudian adunya hutang, maka lebih encak waktu tulis. Waetong harus tahu awak bila awak nak puasa. Jangan sampai nyo nak puasa dah balagak bentuk puasa ya. Sementara adu hutang.
Kalau bisa itu ditulis sehingga ada informasi kepada ahli waris yang masih hidup. Di hari Senin banyak nak kerajo sampai siku dulu ulang kaji awak fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.